Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakia Nur Asisa dengan NIM 2504500033 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiantropologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Aswar SPD MPD. Pada video ini, saya akan membahas kasus guru honorer di Muaro, Jambi yang sempat viral. Kasus ini menarik karena berkaitan dengan cara mendidik siswa, hak anak, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Selain itu, kasus ini juga dapat dianalisis menggunakan konsep sosioantropologi. Kasus ini terjadi di SD Negeri 21 Desa Pematang Raman, Muaro, Jambi, dan melibatkan seorang guru honorer bernama Tri Wulansari. Awalnya, guru tersebut melakukan pemeriksaan rambut siswa untuk menegakkan aturan sekolah. Namun, dalam prosesnya, diduga terjadi tindakan fisik terhadap salah satu siswa. Orang tua siswa kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian karena dianggap melanggar hak anak. Kasus ini pun menjadi viral di media sosial dan menimbulkan banyak pendapat dari masyarakat. Viralnya kasus ini menunjukkan bahwa media sosial sekarang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan. Melalui media sosial, informasi dapat menyebar dengan cepat sehingga banyak masyarakat ikut memberikan pendapat terhadap kasus yang terjadi. Dalam sudut pandang sosioantropologi, media sosial dapat mempengaruhi cara masyarakat menilai suatu peristiwa. Masyarakat lebih aktif dalam mengawasi tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial. Namun, di sisi lain, penyebaran informasi yang terlalu cepat juga dapat memperbesar konflik apabila fakta yang diterima masyarakat belum sepenuhnya jelas. Ada yang mendukung guru karena dianggap sedang mendisiplinkan siswa, tetapi ada juga yang tidak setuju karena tindakan fisik dianggap tidak dibenarkan. Akhirnya, kasus ini diselesaikan secara damai melalui restoratif justice, sehingga tidak berlanjut ke proses hukum. Dalam kasus ini terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu guru sebagai perilaku tindakan disiplin, siswa sebagai pihak yang mengalami kejadian, orang tua sebagai pelapor, polisi sebagai penegak hukum, serta sekolah dan masyarakat yang ikut memberikan tanggapan. Inti dari permasalahan ini adalah adanya perbedaan cara pandang tentang bagaimana mendisiplinkan siswa. Di satu sisi, guru ingin menegakkan aturan sekolah. Namun, di sisi lain, masyarakat saat ini lebih menekankan pentingnya perlindungan hak anak. Sehingga, tindakan fisik tidak lagi dianggap wajar. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan pola pendidikan dalam masyarakat. Jika pada masa dahulu, hukuman fisik sering dianggap sebagai cara untuk mendisiplinkan siswa, sekarang masyarakat mulai mengutamakan pendekatan yang lebih mendidik dan memperhatikan kondisi psikologis anak. Guru saat ini tidak hanya dituntut untuk membuat siswa disiplin, tetapi harus mampu menjadi pembimbing yang dapat memahami kondisi emosional siswa. Perubahan ini dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan modern, kesadaran hukum, serta meningkatnya perhatian masyarakat terhadap hak anak. Jika dilihat dari sudut pandang sosioantropologi, kasus ini bisa dianalisis dari beberapa konsep. Yang pertama, nilai dan norma sosial. Di sekolah, ada aturan bahwa siswa harus disiplin, dan guru bertugas menegakkan aturan tersebut. Namun sekarang, norma di masyarakat mulai berubah, di mana anak harus dilindungi dari kekerasan. Hal ini menyebabkan adanya benturan antara aturan sekolah dan perlindungan hak anak. Yang kedua, perubahan sosial. Dulu, hukuman fisik sering dianggap hal yang biasa,
dalam mendisiplinkan siswa. Namun sekarang, masyarakat menjadi lebih sadar karena adanya hukum, pendidikan modern, dan pengaruh media sosial. Akibatnya, cara mendidik harus berubah menjadi lebih lembut dan mendidik. Yang ketiga, konflik sosial. Konflik terjadi antara guru dan orang tua siswa karena adanya perbedaan pendapat tentang cara mendidik anak. Namun, konflik ini akhirnya dapat diselesaikan secara damai melalui penyelesaian melalui restoratif justice menunjukkan bahwa masalah sosial tidak selalu harus diselesaikan dengan hukuman. Pendekatan ini lebih menekankan pada komunikasi, musyawarah, dan pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, penyelesaian secara damai dianggap penting agar hubungan antara guru, siswa, orang tua, dan sekolah tetap berjalan dengan baik. Hal tersebut juga mencerminkan nilai sosial masyarakat yang lebih mengutamakan perdamaian dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Yang keempat, kontrol sosial. Sekolah merupakan tempat untuk membentuk perilaku siswa agar sesuai dengan aturan. Guru berperan dalam mendisiplinkan siswa, namun di sisi lain, tindakan guru juga diawasi oleh hukum dan masyarakat agar tidak melanggar hak anak. Yang kelima, interaksi sosial. Kasus ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua dapat memperbesar masalah. Jika komunikasi berjalan dengan baik sejak awal, kemungkinan konflik ini tidak akan sampai menjadi besar. Karena itu, kerjasama antara guru dan orang tua sangat penting dalam proses pendidikan anak. Sekolah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan keluarga. Begitu juga dengan orang tua memerlukan bantuan sekolah dalam membimbing anak. Apabila komunikasi antara kedua pihak berjalan dengan baik, maka masalah yang muncul dapat dibicarakan terlebih dahulu sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dengan adanya kerjasama tersebut, lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi siswa dapat tercipta. Jadi menurut saya, kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi dunia pendidikan bahwa kedisiplinan memang penting, tapi cara penerapannya juga harus sesuai dengan perkembangan zaman. Guru perlu memahami pendekatan pendidikan yang lebih positif tanpa kekerasan, sedangkan orang tua juga perlu memahami tantangan yang dihadapi guru dalam mendidik siswa di sekolah. Dengan adanya saling pengertian antara guru, orang tua, dan masyarakat, maka konflik dalam dunia pendidikan dapat diminimalkan dan proses belajar dapat berjalan dengan lebih baik. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa dunia pendidikan saat ini mengalami perubahan yang cukup besar. Guru tidak hanya dituntut untuk mendisiplinkan siswa, tetapi juga harus memahami hak anak dan menggunakan cara yang lebih baik tanpa kekerasan. Selain itu, komunikasi antara guru dan orang tua juga sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami kasus pendidikan dari sudut pandang sosiantropologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.